Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wila amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kesempatan yang baik buat kita, buat saya khususnya untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian berdoa. Mudah-mudahan hajat-hajat yang kita inginkan diberikan. Yang pertama, secara khusus kita mendoakan pendiri dari Raudhatul Maghfufin, keluarganya, orang-orang yang sudah berkontribusi pada Raudhatul Maghfufin, Ikhjar, dan seterusnya. Kita doakan jika sudah meninggal, mudah-mudahan Allah rahmati, tambah rahmatnya. Kalau masih hidup, Allah berikan kelancaran dan kebahagiaan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita berdoa lagi untuk diri kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan dan keselamatan dari mara bahaya, termasuk dari pandemi dan penyakit. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amin. Kita berdoa lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki yang cukup. Kalau ada yang punya hutang, Allah segera berikan kemampuan untuk melunasi. Jika ada yang memiliki hajat, Allah mudahkan dalam mencapainya. Lalu Allah mudahkan kita untuk mensyukuri apa yang kita sudah miliki. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, saya berbahagia karena kesempatan kali ini bisa berdoa bareng dengan Bapak Ibu sekalian. Saya tidak tahu bulan lalu kita membahas apa, saya lupa. Tapi kalau ternyata membahas surah Yasin ya kita lanjutkan, kalau belum ya kita mulai. Kayaknya sih belum kayaknya ya. Bapak Ibu sekalian, saya akan sampaikan begini. Al-Quran itu diturunkan untuk semua manusia. Hudan linnas. Nas itu manusia. Jadi sebenarnya Al-Quran itu boleh dibaca, dikaji oleh siapapun. Nabi Muhammad juga memperdengarkan Al-Quran pada beberapa tamu yang beragama Kristen. Beberapa kemudian masuk Islam, sebagian tidak masuk Islam. Jadi Al-Quran itu bukan untuk orang tertentu, misalnya untuk ulama saja, bukan. Bukan pula untuk orang yang bertakwa saja, bukan. Tetapi hudan linnas untuk semua manusia. Dan Nabi sampaikan, beliau memperdengarkan Al-Quran kepada orang-orang yang kafir. Termasuk ketika di Mekah, seringkali beliau menyampaikan wahyu di hadapan orang-orang yang musyrik. Nah, Al-Quran itu mudah dipahami Bapak Ibu sekalian. Syaratnya kalau kita bisa bahasa Arab, pasti paham Al-Quran. Pasti. Kecuali beberapa ayat yang perlu didalami dengan seperangkat ilmu. Misalnya kayak gini, saya bilang masak ya misalnya. Masak nasi itu gampang. Kalau dibilang masak nasi bisa, bikin makanan bisa nggak? Ya kalau cuma masak nasi bisa. Tetapi kalau sudah pakai sayur tertentu, namanya susah, bumbunya susah, nah itu orangnya harus belajar masak dulu. Itu kira-kira. Nah, saya ulang lagi bahwa Al-Quran itu kebanyakan ayatnya mudah dipahami.
kecuali beberapa ayat saja yang harus dipahami dengan pendekatan-pendekatan tertentu, dengan seperangkat ilmu pengetahuan. Nah, untuk memahami Al-Quran ada beberapa istilah. Ada istilah tafsir, menjelaskan Al-Quran. Ada istilah tadabbur. Nah, Al-Quran memerintahkan manusia, bahkan yang kafir, untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbarunal Quran. Kenapa orang kafir nggak mau tadabbur Al-Quran? Lalu lanjutkan. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau Al-Quran itu bukan dari Allah, bikinan manusia, pasti isinya kacau. Tetapi Al-Quran isinya tidak ada yang kontradiksi, tidak ada yang kacau. Berarti bukan bikinan manusia, bikinan Tuhan. Gitu kira-kira. Afala yatadabbarunal Qur'an. Mengapa mereka tidak tadabbur Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha. Apakah di hati manusia ada gemboknya sampai kok hidayah nggak bisa masuk? Ibarat pintu, pintunya dikunci, jadi orang nggak bisa masuk. Padahal hati tidak ada gembok. Hati bisa dimasuki apapun. Manusianya yang menerima atau tidak menerima hidayahnya. Nah, kita menggunakan istilah tadabbur. Sebab kalau tafsir itu relatif prioritasnya ulama-ulama yang memiliki ilmu. Kalau tadabbur ya untuk orang seperti kita, orang awam. Bahkan orang kafir pun diminta tadabbur Al-Quran. Baik. Afala yatadabbarunal Quran. Mengapa kalian atau mereka tidak tadabbur Al-Quran? Nah, itu yang kita lakukan. Maka ketika kita membaca Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah satu. Itu nggak usah santri, tidak usah ustadz untuk memahaminya. Semua orang pasti bisa, gampang memahaminya. Saya sudah berkali-kali sampaikan. Allah satu, itu satu ya kita tahu. Satu itu berarti bukan dua, bukan tiga. Ya satu tunggal. Itu lebih gampang dipahami. Tanpa harus bisa bahasa Arab, pernah belajar di pesantren, orang pasti bisa paham Tuhan satu. Dan lebih gampang Tuhan itu satu. Sebab kalau Tuhan lebih dari satu, kita yang kerepotan. Laukana fihi ma'alihatun illallah lafasadata. Kalau di alam dunia ini ada Tuhan lebih dari satu, pasti alam semesta akan hancur. Logika sederhananya adalah kalau Tuhan ada dua misalnya. Tuhan yang A pengen begini, Tuhan yang B pengen begini. Lalu Tuhan A dan B-nya nggak bisa sepakat. Lalu mereka debat, lalu mereka berantem. Bayangkan kalau manusia berantem pakai golok, lempar-lemparan batu. Tapi kalau Tuhan berantem, dewa berantem, yang dilempar planet, hancur alam semesta ini. Hancur. Lalu ternyata Tuhan A dan B berantem, yang menang Tuhan A. Yang B nggak bisa jadi Tuhan, ngapain nyembah Tuhan yang kalah? Tuhan pasti satu. Tuhan pasti yang menang. Kalau kalah ngapain disembah? Ngapain nyembah Tuhan yang kalah? Kalau Tuhan lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Kalau Tuhan melahirkan, maka anaknya akan jadi Tuhan. Tidak mungkin ada burung dara beranak kambing, nggak mungkin. Tidak mungkin juga misalnya ular beranak atau bertelur pas netes menjadi angsa, nggak mungkin. Manusia melahirkan manusia. Tidak mungkin manusia melahirkan yang bukan manusia. Maka kalau Tuhan melahirkan, maka anaknya pasti Tuhan. Kalau ada Tuhan dan anak Tuhan, nah maka Tuhan lebih dari satu. Nanti berantem lagi, debat lagi, hancur lagi alam semesta. Maka Tuhan itu tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Itu kayak gitu tuh gampang pemahaminya. Tidak perlu santri, tidak perlu ustadz atau ustadzah, tidak perlu kiai atau bunyai, pasti setuju Tuhan satu. Oh, ini Tuhannya dibagi-bagi tugas. Ada Tuhan menciptakan, ada Tuhan merawat, Tuhan menghancurkan. Lah kalau Tuhan dibagi tugas begitu, Tuhan yang menciptakannya sebel. Gua yang bikin,
lalu Tuhan yang merawat, gua yang jaga, lu yang hancurin. Nah kayak gitu. Jadi nggak cocok lagi. Lu nggak ada kerjaan lain selain ngancurin. Lu bikin apa kayak lu hancurin sendiri, kenapa gue yang bikin lu yang hancurin? Nah jadi berantem lagi Tuhannya. Nggak enak Tuhan berantem itu. Kalau Tuhan berantem, alamnya hancur. Yang menang siapa? Itu yang jadi Tuhan. Gitu saja selalu. Maka Tuhan pasti satu, tidak dilahirkan, tidak melahirkan. Nah ini contoh tadabbur. Nanti ada beberapa ayat yang harus dijelaskan dengan detail. Itu kita masuk karena kayak yang harus dilakukan oleh ulama. Sama kayak masak, kalau sekedar masak goreng tempe, orang biasa bisa, nggak usah kuliah atau belajar di sekolah boga, tata boga. Tapi kalau sudah bikin kue, yang alatnya aja ada blender, ada mixer, ada apa lagi gitu. Atau bikin apa teriyaki namanya apa tuh, nggak tahu yang gitu-gitulah kira-kira, itu harus belajar dulu sama dengan Al-Quran. Nah yang kita lakukan tadabbur, karena tadabbur orang kaya saya boleh, orang kafir aja boleh, masa saya nggak boleh? Bapak ibu juga boleh tadabbur. Kita baca ayatnya, renungi terjemahnya, lalu kita coba mencari, menggali hikmah dan kandungan dari ayat tersebut. Nah, kebetulan saya punya buku namanya Tafsir Maqasidi Surah Yasin. Nah, ini sudah dicetak dan sudah habis bukunya, mau cetak lagi. Ini di situ saya sampaikan bahwa untuk tadabbur semua orang harus melakukannya. Al-Quran harus sampai juga ke orang kafir. Nanti orang kafir yang akan mendapat hidayah atau tidak itu urusan Tuhan. Tapi kalau orang kafir nggak dikenalkan Al-Quran, ya sama sekali nggak ada orang yang masuk Islam dari Al-Quran. Baik. Itu namanya tadabbur. Saya akan mulai dengan kenapa surah Yasin. Nah, di Indonesia dan di banyak negara, surah Yasin adalah surah yang paling sering dibaca setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Surah Yasin itu paling banyak dibaca. Khusus dalam konteks negara kayak Indonesia. Ini bukan cuma di Indonesia ya, orang Yasinan itu banyak di mana-mana ya. Banyak, termasuk di Saudi juga ada yang punya tradisi seperti ini walaupun tidak populer. Nah, surah Yasin di Indonesia itu dibaca, orang meninggal dibaca Yasin, orang mau pergi haji yang dibaca Yasin, orang tasyakuran yang dibaca Yasin, ada Maulid Nabi yang dibaca Yasin. Karena itu kita dapati banyak orang yang hafal Yasin walaupun mungkin nggak bisa baca Quran. Banyak Pak, saya kalau lagi ikut Yasinan tuh bapak-bapak, ibu-ibu pada bisa baca. Saya nggak tahu apakah baca betulan atau cuma lip sync. Jangan-jangan cuma lip sync. Tapi kayaknya baca sih kayaknya. Nah, surah Yasin adalah surah yang paling banyak dibaca setelah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, Bapak Ibu bisa setuju, bisa diuji, bisa kemudian mencari data lain. Yang saya tahu begitu. Kayak saya pribadi itu surah yang rutin saya baca Yasin. Sebisa mungkin tiap hari baca Yasin 1. Sampai hafal. Nah makanya kalau lagi jalan naik motor gitu, lagi mau kemana gitu, itu bisa baca Yasin. Karena udah hafal. Maka kemudian perlu kita mengkaji surah Yasin. Mengingat bahwa surah Yasin adalah surah yang paling sering kita baca. Dan mungkin yang kita hafal. Baik. Saya kasih datanya dulu. Yasin adalah surat ke-36. 36 dari 114 surat. Surah yang ke-36 menurut tertib mushaf. Yang pertama Al-Fatihah, kedua Al-Baqarah, ketiga Ali Imran, keempat An-Nisa, kelima Al-Maidah, keenam Al-An'am, dan terusnya itu Yasin ke-36. Termasuk kategori surat Madaniyah. Makkiyah. Berarti turunnya sebelum Nabi hijrah. Ayatnya ada 83. Nah, kita akan coba baca 1-2 ayat lalu kita tadabburi. Sebelumnya saya akan bacakan beberapa hadis seputar surah Yasin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajar di pesantren hadis. Jadi untuk meneliti hadis sahih tidak sahih itu gampang. Bukan karena saya pintar,
Karena saya belajar. Orang kalau belajar jadi bisa. Kalau mahasiswa-mahasiswa atau santri-santri yang baru 2 tahun belajar pun bisa meneliti hadis. Karena memang bisa dipelajari. Nah, karena itu saya akan awali dengan hadis-hadis seputar surah Yasin. Yang pertama, keutamaan membaca Al-Quran. Saya bacakan. Al-mahir bil Quran, ma'as safaratil kiramil baroroh, walladhi yaqra'al Quran, wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syakun lahu ajron. Orang yang pandai baca Al-Quran, bacaannya benar, bacaannya bagus, maka dia mulia sebagaimana malaikat. Oh, luar biasa, kita bisa mulia seperti malaikat, syaratnya kita baca Qurannya baik. Walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi. Kalau ada orang baca Quran, lalu bacanya salah mulu, salah baca huruf, salah berhenti, wakaf atau ibtidaknya. Wa huwa alaihi syakun, terbata-bata bacanya. Lahu ajron, dapat 2 pahala. Luar biasa, baca Quran itu nggak ada dosanya, Pak. Jangan bilang, kalau baca Quran salah baca, salah arti, ntar dosa. Enggak ada. Baca Quran kalau bacaannya benar mulia. Kalau bacaannya salah, dapat 2 pahala per huruf. Bedanya apa sih mulia sama per huruf? Bedanya kalau mulia itu kualitas. Bapak Ibu punya permata 1. Kalau kuantitas, Bapak Ibu punya batu bata sampai 1000. 1000 batu bata dengan permata 1. Kalau suruh milih, orang milih permata 1. Karena kalau dijual bisa membeli rumah, bukan cuma batu bata. Semennya juga, tukangnya juga dibayar bisa. Kalau permata. Nah, yang kita kejar kan kualitas bacaan kita sehingga kita mulia seperti malaikat. Malaikat nggak punya dosa, kita punya dosa. Tetapi kita bisa seperti malaikat kalau baca Qurannya mahir. Kalau ternyata dalam prosesnya sulit baca Quran, dapat 2 pahala. 2 pahalanya gimana? Saya bacakan hadis yang kedua. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanah bi asyi amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Qur'an, maka dia dapat pahala 1. Catatannya dikali 10 berarti 1 huruf dapat 10 pahala. Kita baca alif lam mim, itu hurufnya ada 3. Alif, lam, sama mim. Pahalanya ada 30. Luar biasa. Kita baca subhanallah, 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 subhanallah 30 kali. Dengan baca alif lam mim, pahalanya sama secara kuantitas. Tadi kita baca surah Al-Fatihah, hurufnya ada 156 kalau nggak salah. Huruf Al-Fatihah itu 156. Maka kita dapat pahala 1560. Luar biasa. Tadi kita mulai Fatihahnya sampai 4 kali. Berarti sekitar 1560 kali 4. 4000, 6000 pahala. Sama kayak Bapak duduk, baca subhanallah sebanyak 6000. Baca Fatihah tadi kita 4 kali, paling cuma 2 menit. Tapi baca subhanallah sebanyak 6000, bisa jadi 2 jam. Ini masalah kuantitas, Pak. Makanya Al-Quran rezeki buat kita. Dari pahalanya gampang, cuma baca doang. Bacanya juga bisa sambil jalan, bisa sambil masak, bisa sambil duduk. Kira-kira begitu. Sudah, ini hadisnya sahih. Berarti mau baca Yasin atau tidak Yasin, pahalanya sama. Per huruf 2 pahala. Per huruf 2 pahala. Per huruf 10 pahala. Luar biasa. Nah, sekarang kita masuk ke riwayat tentang surah Yasin. Yang pertama, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin man qara'aha faka'annama qara'al Qur'ana asyra marrat. Segala sesuatu memiliki intisari. Intisari itu apa? Nah, kalau kita punya benda yang paling penting, hati. Kalau dalam bahasa Indonesia kolban, hati. Wa qalbul Quran Yasin, intisari dari Al-Quran adalah surah Yasin. Man qara'aha faka'annama qara'al Qur'ana asyamarrat. Yang baca Yasin 1 kali setara dengan hataman Quran 10 kali. Hadisnya dhaif, tidak boleh dipakai.
Terus gimana? Kan hadis yang tadi yang pertama udah enak. Mau yasin atau tidak yasin, pahalanya besar, banyak. Tapi kalau di sini kan, wah kalau gitu baca yasin aja setara dengan 10 hataman. Ya nanti orang nggak pernah baca Al-Baqarah, nggak pernah baca surat An-Nisa, nggak pernah kenal surat As-Saffat. Gara-gara bacanya yasin dulu. Karena itulah orang membaca semua ayat Al-Quran, pentingnya sama, pahalanya sama. Nah hadis tadi doif. Yang kedua, man qara'a surah Yasin fi lailatin asbaha maghfuran lahu. Siapa yang di malam hari baca Yasin, maka di pagi hari dosanya semua hilang. Ini juga hadisnya doif. Doif berarti tidak boleh dijadikan hujah, nggak usah dipakai. Bapak Ibu sekalian, kalau berobat itu obat yang diminum. Tapi kalau ada obat palsu diminum, ya nggak usah, nggak boleh. Tapi kata yang jual ini bisa nyembuhin. Ya kalau kita tahu itu obat palsu, walaupun kata orang dia nyembuhin, ternyata tidak bisa menyembuhkan. Karena dia palsu. Itu kira-kira. Nah, hadis yang ketiga. Man qara'a yasin idza asbaha lam yazal fi farahin atta yumsi. Wa man qara'aha idza amsa lam yazal fi farahin hatta yusbih. Siapa yang baca yasin di pagi hari, maka dia akan selalu gembira sampai sore. Dan yang baca yasin di sore hari, habis maghrib baca yasin, maka dari maghrib sampai subuh dia akan selalu gembira hatinya. Hadisnya doif juga. Selanjutnya, ikra'u ala mautakum yasin, bacakanlah yasin pada orang-orang matimu. Baik orang yang mau mati maupun yang sudah mati. Ini juga hadisnya doif. Terus gimana dong? Ya kalau mau ada orang tahlilan boleh baca yasin atau boleh surah yang lain. Wah saya rutinnya yasin, ya yasin nggak apa-apa. Tetapi kalau ada yang baca surah yang lain, boleh, nggak usah dilarang-larang. Gitu kira-kira. Hadis yang lanjutnya, man dakhalal maqabir faqara surah yasin, khuffifa anhum yawma'id, wa kana lahu bi'adadi man fiha hasanat. Siapa yang masuk ke kuburan, kita ziarah ke kuburan, lalu baca surah yasin sekali, maka semua ahli kuburnya diringankan azabnya kalau dia disiksa jadi ringan. Dan orang yang baca dapat pahala sejumlah orang matinya. Kita masuk ke kuburan, ada 14.000 orang dikubur dari zaman dulu sampai sekarang. Kita baca surah yasin, maka kita dapat 14.000 pahala. Nah kalau di 14.000 itu ada 2.000 orang lagi disiksa karena dia memiliki dosa yang banyak, maka Allah ringankan. Tapi hadisnya doif. Berarti kalau menziarah kubur, ya boleh ziarah, baca yasin boleh, baca kulhu boleh, nggak baca apa-apa juga boleh, yaitu mendoakan mayit juga boleh. Nah, hadis selanjutnya, mandawa ma'ala qiraatiha kullalailatin summa mata syahidan. Siapapun yang rutin baca yasin kemudian mati, Allah kasih pahala syahid. Hadisnya juga doif, tidak boleh dipakai. Tapi saya senang baca yasin. Kan dua hadis yang pertama sudah cukup. Pahalanya banyak, mulia seperti malaikat. Tapi jangan kemudian pakai hadis yang tidak sahih. Oke. Nah, kalau ada orang sudah rutin baca tiap minggu, misalnya malam Jumat, atau malah baca tiap hari, saya insya Allah sebisa mungkin tiap hari baca yasin. Tiap kali saya ke kantor, saya baca yasin misalnya. Boleh nggak? Nah, ada sebuah hadis yang sahih. Ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla. Amal itu yang paling bagus, yang rutin walaupun sedikit. Mendingan mana? Hari ini saya hataman Quran 30 juz, tapi besok 29 hari nggak baca Quran, atau saya baca satu hari 1 juz. Pas 30, pas hatam 30 juz. Mendingan yang sehari 1 juz. Mirip kayak orang olahraga. Mendingan mana? Saya olahraga 5 jam, tapi besok nggak olahraga lagi, atau saya olahraganya setengah jam, tapi tiap hari. Mendingan yang setengah jam, tapi tiap hari. Sama dengan baca Quran. Kalau kita udah rutin baca surah Yasin, ini sangat dicintai Allah. Sangat dicintai Allah. Kalau saya rutinnya bukan Yasin, misalnya baca Kulhu, sangat dicintai Allah. Saya rutinnya baca yang lain, sangat dicintai Allah. Kalau sudah rutin baca Yasin, lanjutin saja.
Kemudian kalau baca Yasinnya bareng-bareng, misalnya saya diundang tahlilan, baca Yasin, ada hadisnya wa majtama qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffatsumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini hadisnya sahih. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di masjid, di musola, lalu membaca ayat Al-Quran, termasuk membaca surah Yasin, tadarus, ada yang mendengarkan saja, ada yang menyimak, ada yang membaca. Illa nazalat alaihimus sakinah. Pasti Allah turunkan ketenangan. Tapi dia lagi punya utang. Nah, nanti Allah kasih ketenangan. Utangnya tetap ada, tetap harus dibayar. Tetapi dia bisa lebih tenang hatinya. Saya termasuk orang yang kalau lagi banyak masalah baca Quran saja. Apakah masalahnya hilang? Masalahnya tetap sama, tetapi saya lebih tenang untuk bisa menghadapi masalah itu. Sama kayak orang sakit juga. Orang sakit bisa tenang, bisa enggak. Kalau baca Al-Quran ketika sakit, nah Allah bikin tenang hatinya. Sakitnya mah tetap harus berobat. Tetapi dia sudah dapat ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah berikan rahmat yang banyak bagi mereka. Wa hafatsumul malaikah, dipenuhi oleh malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Allah akan menyebut-nyebut dirinya, menyebut dirinya di tengah para malaikatnya. Baik, kita masuk ke surah Yasin. Ini ngomongin pendahuluannya dulu ya. Ini sekarang Yasinnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bacanya ya 2 ketukan Yasin. Nah, sinnya itu 6 ketukan. Ada beberapa ayat yang kita sebut sebagai fawatius suwar, itu dibaca nama hurufnya, bukan bunyi hurufnya. Ada huruf jim, itu namanya, tapi bunyinya jajiju. Bedakan nama dengan bunyi. Ada huruf mim, itu namanya, tetapi bunyinya mamimu. Nah, ada beberapa tempat di mana yang dibaca itu huruf namanya, bukan bunyinya. Salah satunya Yasin. Ada alif lam mim, ada ain sin kof, ada kof, ada sod, ada alif lam ro, alif lam mim ro, alif lam mim sod, dan seterusnya. Itu ada 20 surah yang dimulai dengan huruf-huruf itu. Yasin bacanya begitu. Apa arti Yasin? Nah, sebagian orang bilang saya nggak tahu artinya. Saya nggak tahu artinya. Sebagian lagi kemudian mencoba menjelaskan apa makna Yasin. Apa makna Yasin? Nah, salah satunya nanti ada yang bilang Yasin itu adalah nama dari Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian, sebentar saya izin dulu. Komennya di dalam. Ya. Maaf Bapak Ibu sekalian, saya ada yang lewat bentar. Baik, mohon maaf, kita lanjut. Jadi beberapa orang mencoba menafsirkan Yasin, artinya ini, artinya itu. Tapi kemudian ada yang bilang tidak ada artinya atau nggak ada yang tahu artinya. Mana yang benar? Ya nanti tanya sama Allah mana yang benar. Nah, kita tidak bisa tahu. Terus kalau ada orang yang memahami bahwa Yasin itu artinya nama Nabi Muhammad, ya silakan. Tapi kalau ada yang memahami enggak kok itu
artinya cuma Allah yang tahu, ya silakan juga. Sama seperti Alif Lam Mim. Alif Lam Mim dia bilang A-nya Allah, Lamnya Jibril, Mimnya Muhammad. Oke, kalau Alif Lam Mim Shod, A-nya Allah, Lamnya Jibril, Mimnya Muhammad, Shodnya sahabat. Terus kalau Alif Lam Mim Ro, A-nya Allah, Lamnya Jibril, Mimnya Muhammad, Ro-nya apa? Nah, bingung juga akhirnya. Apapun itu, ini adalah bukti bahwa Al-Quran itu dari Allah. Karena cuma huruf-huruf saja, tetapi kita mau baca. Al-Quran adalah bacaan yang tidak pernah bosan dibaca. 15 abad dibaca, nggak ada yang bosan. Kita tiap hari baca Fatihah, nggak ada yang bosan. Sama sekali nggak ada yang bosan. Ada yang bosan baca Fatihah? Nggak ada. Kita suka musik apapun, lagu apapun, nggak mungkin kita 17 kali dengerin dari mulai kita balik sampai usia sekarang, nggak mungkin. Pasti bosan. Al-Quran nggak ngebosen. Termasuk pada bacaan-bacaan yang seperti Yasin dan Alif Lam Mim. Itu bacaan-bacaan yang nggak bosan kita untuk mendengarnya. Kalau bikinan manusia pasti bosan. Coba Bapak bikin deh. Sod, dod, nggak enak. Kaf, mim, to, nggak enak juga. Tapi kok Al-Quran bisa kaf, ha, ya, ain, sod bisa dibaca? Bisa. Itulah salah satu bukti bahwa Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dari sisi bacaan yang mungkin kita nggak paham artinya, tapi kita masih mau baca dan merasa enak. Nah, Yasin termasuk yang kita nggak tahu artinya secara pasti. Cuma mengira-ngira. Tetapi kita baca. Yasin wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Al-Quran adalah bacaan yang penuh dengan hikmah. Dari mulai Nabi Muhammad berdakwah sampai sekarang, Al-Quran ditafsirkan nggak habis-habis. Bapak Ibu sekalian, tidak ada satu bacaan pun yang dikaji dengan berbagai ilmu oleh oleh banyak sekali orang selama berabad-abad, tetapi masih relevan. Nggak ada selain Al-Quran. Kita ambil bacaan yang mirip Bible misalnya, Bible. Bible itu tidak bisa seperti Al-Quran. Karena ketika orang mulai banyak membaca Bible, lalu mereka mulai memiliki sains, ilmu pengetahuan, banyak bentroknya. Akhirnya mereka memilih sains apa Bible. Nah, mereka memilih sains. Jadilah orang-orang di Eropa itu sekuler. Bahwa untuk sains tidak boleh terikat pada agama. Dan mereka maju gara-gara sekuler. Kalau dalam Al-Quran, kita nggak akan mendapati hal seperti itu. Saya kasih contoh. Tahsabuha jamidatan wa yatamurru marras sahab. Gunung itu menurut kita diam, tetapi sebenarnya gunung itu bergerak. Tapi kita nggak tahu. Nah, sains membuktikan bahwa lempengan bumi itu tiap tahun bergerak sekian inci. Jadi Al-Quran bilang walaupun kalian nggak tahu itu bergerak, sebenarnya bergerak. Itu Al-Quran sudah menyatakan 15 abad yang lalu. Dan sekarang di abad 21 baru bisa dijelaskan, oh ternyata memang lempengan bumi itu bergerak. Sedikit demi sedikit. Nanti kalau lempengan dengan lempengan ada yang beradu, terjadi gempa. Itu luar biasa. Misalnya, Al-Quran bilang, orang yang memiliki hati yang kotor, dia hatinya sesek seperti yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke langit. Lah zaman dulu orang nggak punya teknologi sampai ke bulan. Nah sekarang kita tahu bahwa semakin tinggi posisi kita dari bumi, semakin berkurang jumlah oksigen, semakin sesek. Makanya kalau kita lihat tuh di apa yang saya baca ya, bahwa kalau kita ke bulan itu nggak ada oksigen sama sekali, kita harus bawa sendiri tabungnya. Jadi kalau kita kayak ke dalam laut atau dalam sungai, kita harus bawa oksigen sendiri. Nyesek kalau nggak bawa. Makin tinggi, makin sedikit jumlahnya. Itu sudah disampaikan Al-Quran. Baru terbukti sekarang. Kalau Bible nggak punya itu. Apalagi kalau kitab suci agama lain. Saya lagi suka membaca kitab Purana.
Itihasa dan Purana. Itihasa dan Purana itu kitab suci agama Hindu. Itu saya baca, saya renungi, ya memang susah dipahami, sangat sulit dipahami. Bagaimana dewa-dewa berantem, lalu bahwa alam semesta ini diawali dengan, itu susah banget, susah banget. Akhirnya kemudian tidak ada satupun temuan ilmiah yang berasal dari Al-Quran. Beda dengan Al-Quran yang ketika diteliti oleh sarjana geologi, nanti mereka dapati, oh ternyata lempengan bumi bergerak. Ketika diteliti oleh sarjana astronomi, misalnya wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari itu porosnya selalu sama. Tiap tanggal 3 November posisi di sini. Memang ternyata benar sama itu. Makanya waktu sholat nggak pernah berubah. Jadwal sholat itu tiap tahun nggak berubah. Beda dengan bulan. Kalau bulan porosnya tidak statis, bergeraknya berubah-ubah. Makanya kemudian kita dapati kalau matahari selalu stabil, selalu stabil. Kalau nanti Bapak Ibu belajar falak, saya belajar cuma sedikit, jadi tahunnya sedikit. Tapi saya tahu bahwa jadwal sholat itu tiap tahun sama, tanggal 10 Agustus, zuhurnya jam berapa, itu sama tiap tahun. Karena tajri limustaqarril laha. Kalau yang lain nggak punya isyarat-isyarat sains seperti ini. Nah, namanya wal Qur'anil Hakim. Demi Al-Quran yang penuh dengan kebijaksanaan dan penuh dengan hikmah. Penuh dengan hikmah. Lanjut. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau termasuk para rasul. Kita tahu bahwa Nabi Muhammad itu nabi, kita yakini. Dan Al-Quran satu-satunya nabi yang oleh Al-Quran dinyatakan dengan sumpah, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh bijaksana, inna kalaminal mursalin, sesungguhnya engkau pasti termasuk para rasul. Nah, cuma Nabi Muhammad yang kenabiannya menggunakan sumpah. Karena nanti orang Arab, dia tahu mukjizat Al-Quran, tapi menolak Nabi Muhammad sebagai nabi. Kan mereka jago tuh, jago sastra Arab. Mereka bilang, wah Al-Quran hebat banget sastranya, sangat luar biasa. Tetapi mereka menolak Muhammad sebagai nabi, walaupun mereka tahu tidak mungkin ini bikinan manusia, tidak mungkin. Pasti ini bukan bikinan manusia. Tetapi mereka menolak. Nah, Al-Quran datang, kalau kamu percaya dengan mukjizat Al-Quran, harusnya kamu percaya Muhammad nabi. Kecuali kalau kamu bisa bikin bacaan seperti Al-Quran. Kan nggak bisa, berarti Muhammad pasti nabi. Tapi walau demikian banyak orang kafir yang tidak beriman. Ini zaman Nabi banyak yang beriman. Ala siratin mustaqim, atas jalan yang lurus. Kita kalau sholat minta ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tiap sholat minta, mana jalan yang lurus, tolong tunjuki kami. Ternyata as-siratal mustaqim itu adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, karena engkau, wahai Muhammad, berada dalam siratal mustaqim. Maka kemudian penjelasan siratal mustaqim yang kita minta adalah segala aturan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Maka kalau kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, jawabannya sudah ketahuan. Apa itu? Inna kalaminal mursalin ala siratin mustaqim. Nah, Nabi Muhammad ada di jalan yang lurus. Berarti yang kita minta kepada Allah adalah segala ajaran, teladan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jalan yang lurus itu menggambarkan gampang. Mustaqim itu lurus. Kalau Bapak Ibu jalan lebih gampang lurus daripada belok-belok. Kalau ada orang nyetir mobil lebih gampang lurus daripada belok-belok. Kalau ada orang naik sepeda lebih gampang lurus pada belok-belok. Al-Quran menyatakan bahwa Islam itu gampang diamalkan sebagaimana orang yang berjalan mengendarai kendaraan pada jalanan yang lurus.
Seharusnya Al-Quran gampang. Al-Quran. Seharusnya agama Islam gampang diamalkan. Saya sudah sampaikan tantangan ke banyak sekali bahwa kalau Anda dapati ada ajaran Islam yang sulit diamalkan, lalu saya tidak bisa menjelaskan, saya kasih donat. Karena nggak ada, setahu saya nggak ada. Misalnya kayak sholat. Sholat sulit nggak dikerjakan? Nggak sulit. Pagi-pagi subuh-subuh suruh olahraga. Lah orang ada yang olahraga apa namanya itu pilates, ada yang yoga, ada yang jogging pagi-pagi. Bisa dikerjain. Kalau dia kok nggak mau sholat subuh, itu bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Itu bedanya bisa sama nggak mau. Nah, dalam konteks sholat misalnya, sholat gampang dikerjain. Contohnya, kita ruku ke depan. Jadi berdiri Allahu Akbar, lalu ruku ke depan. Bukan ke belakang atau kayang. Kalau ke belakang pasti sulit. Nggak kebayang sholat taraweh 20 rakaat, lalu rukunya ke belakang. Kertek-kertek-kertek. Pada bunyi semua tuh tulangnya. Kakek-kakek sama nenek-nenek. Gampang ruku itu, gampang sekali. Bahkan gerakan-gerakan sholat itu saking mudahnya semua orang bisa ngerjain. Orang Arab, orang Indonesia, orang Jepang, orang manapun bisa. Orang Eropa bisa ngerjain. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, ya bisanya ngapain? Mau tidur boleh, telentang tengkurap boleh. Gampang. Tapi harus wudhu dulu. Iya kalau ada air. Kalau nggak ada air ya nggak usah wudhu, tayamum. Ada air tapi saya lagi sakit ya nggak usah wudhu, tayamum. Tapi orang ini pasien ada orang sakit lagi pingsan nggak bisa apa namanya nggak bisa wudhu nggak bisa sholat jangan sholat lagi pingsan dimaklumin kata Nabi Rufi al qalamu an salasin. Ada orang-orang yang ketika melakukan dosa atau tidak melakukan kewajiban tidak dicatat apapun. Salah satunya orang yang tidur termasuk pingsan sampai dia sadar punya akal lagi. Anak kecil sampai dia balik, orang gila sampai dia sembuh. Nah, puasa Ramadan. Sulit nggak puasa? Ya relatif kalau di Al-Quran bilang kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang dulu puasa kuat, maka kita harusnya kuat. Seharusnya kuat dan buktinya kita kuat puasa. Buktinya kita kuat. Kalau kemudian ada orang yang lagi sakit, ya nggak usah puasa. Omangkana minkum maridon aw ala safarin faidatun. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, boleh nggak puasa, tetapi nanti dikodok kalau mampu. Haji. Haji sulit Pak, ini kan apa namanya antrinya panjang, bayarnya mahal ya karena itu haji walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a, diwajibkan bagi orang yang mampu. Artinya kalau kita nggak mampu berangkat hari ini, tahun ini, mungkin karena belum bayar ONH atau mungkin karena sakit, ya nggak wajib. Berarti kan nggak sulit apa namanya menerapkan ajaran Islam. Nah, saya sampaikan ke banyak tempat, banyak orang, coba Anda cari ajaran Islam yang sulit diamalkan. Saya kasih contoh pembanding, Pak ya. Kalau dalam Islam, perempuan bercerai dengan suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya, dia harus beriddah. Artinya perempuan nggak boleh langsung menikah lagi sampai dia selesai iddah. Untuk memastikan bahwa dalam perutnya tidak ada janin dari suaminya yang meninggal atau yang bercerai. Iddah juga nggak sulit kok, nggak ngapa-ngapain. Beda dengan salah satu ajaran dalam agama Hindu. Di mana istri yang baik, istri yang solehah adalah istri yang ketika suaminya mati, dia ikut mati. Jadi kalau ada laki-laki mati, istri yang solehah itu dia harus membakar diri. Dia ambil bensin atau minyak tanah, diguyur badannya lalu dibakar dirinya. Kalau dulu pakai kayu bakar, jadi dia kumpulkan kayu bakar, lalu dia bakar. Kalau sudah besar apinya, dia masuk ke dalam kayu bakar itu. Itulah istri solehah. Nah kalau kita nggak begitu, istri solehah itu ya setelah suaminya meninggal atau bercerai, dia iddah. Kalau sudah selesai iddah, dia boleh nikah lagi. Kalau suaminya meninggal, ya dia doakan. Lebih bermanfaat doa daripada ikut mati. Sebab kalau suami mati lalu istrinya juga mati, maka kemudian siapa yang ngurus jenazah suaminya? Maka definisi definisi perempuan soleha lebih masuk akal di Islam daripada agama lain. Nah, itu kayak gitu ala sirotin
mustaqim, dalam jalan yang lurus. Artinya Islam itu ajaran yang gampang diamalkan. Tanzilal Azizir Rahim diturunkan dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Penyayang. Al-Quran adalah pasti wahyu dari Allah, tidak mungkin dari Nabi Muhammad. Kok bisa begitu? Pertama, Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis. Karena itu informasi yang ada dalam Al-Quran pasti adalah wahyu. Tidak mungkin bukan wahyu. Beda kalau Nabi Muhammad bisa baca tulis. Tiap sore dia ke perpustakaan. Kalau siang dia Google atau dia baca buku. Lalu dia bisa rumusin Al-Quran. Enggak, beliau nggak bisa baca tulis. Yang kedua, isi dari Al-Quran itu luar biasa hebat. 15 abad itu isi Al-Quran tidak ada satupun yang bertentangan dengan sains. Jadi Nabi Muhammad itu menjelaskan masalah sosial. Beliau nggak pernah kuliah sosiologi. Menjelaskan tentang hukum, beliau bukan hakim, nggak pernah kuliah di Fakultas Syariah dan Hukum. Beliau menjelaskan tentang jihad. Beliau juga bukan tentara yang rutin mendapatkan doktrin ketentaraan. Lalu dari mana isi Al-Quran kalau bukan dari Allah? Nah, Surah Yasin menegaskan Al-Quran yang segitu hebatnya, yang kalian nggak bisa bikin seperti Yasin. Nggak bisa kita bikin kumpulan huruf, nggak ada artinya lalu dibaca. Yang kemudian menjelaskan banyak hal itu dari Allah yang Maha Perkasa dan Maha Maha Penyayang. Tanzilal Azizir Rahim. Ditunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Salah satu fungsi Al-Quran mengingatkan orang-orang yang lalai. Ada orang yang lalai membantu tetangganya, apalagi lagi pandemi. Nanti Bapak Ibu sekalian, ada orang yang lagi pandemi, tapi acara di TV-nya itu mewah-mewah mulu. Di TV nanti disorot dia lagi beli tas seharga motor. Di TV nanti disorot rumahnya yang gede yang ada kolam renangnya. Di TV nanti disorot anaknya ulang tahun. Di TV nanti luar biasa. Kayak dia nggak punya tetangga yang miskin. Kayak begitu. Nah, Al-Quran mengingatkan, kalau kamu punya uang, lalu ada tetangga yang lapar, hendaknya kamu bantu. Nanti ada lagi orang yang punya jabatan, mentang-mentang jabatan, kalau di jalan nggak mau, macet. Pakai full rider, pakai semua minggir. Padahal nggak bawa orang sakit, nggak ada kepentingan apapun, pengennya duluan. Karena pejabat. Nanti ada duit, orang nggak ada yang tahu, udah masuk kantong sebagian. Al-Quran datang, jangan korupsi, jangan khianat. Itu Al-Quran datang begitu, ngingetin. Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sebel sama pejabat yang sekarang korupsi, percayalah bahwa memang sulit menjadi pejabat yang amanah itu sangat sulit. Orang-orang yang dulu mengkritik pemerintah itu dulu tukang sekarang menjadi pejabat sama kelakuannya. Dulu aktivis-aktivis yang kita kenal, sekarang jadi anggota dewan dan jadi pejabat, perutnya gemuk-gemuk, gendut-gendut. Ada yang beli laptop 22 juta, padahal cuma buat ngetik doang. Dia bukan ahli IT yang laptopnya harus mahal. Ada yang beli jas 20 juta, saya sampai bilang, ente jas itu gimana cara jahitnya? 20 juta tuh gimana? Jas itu paling, kalau jas yang di Ramayana itu ada yang 150.000, dia 20 juta. Nanti ini ada berita lagi, ada berita orang pejabat bupati, dia merenovasi rumah, 30 miliar renovasi. Saya bilang, ente bikin perumahan itu, perumahan baru. Beli tanahnya, beli rumah baru. Kalau rumah udah ada, tanah udah ada, renovasinya pakai apa? Sampai 32 juta. Nah, yang kayak gitu itu Quran datang harus amanah, menjadi pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Kita dikasih
amanah menjadi orang tua misalnya. Kadang-kadang kita juga tidak amanah juga. Al-Quran datang, sayangi anakmu. Kita punya ibu, punya bapak yang udah tua. Kadang-kadang kita lalai berbakti. Al-Quran datang, surga di bawah telapak kaki ibu. Kayak gitu, litundiro qauman undiro aba'uhum fahum ghafilun. Banyak sekali potensi kita untuk tidak baik. Al-Quran datang untuk memperingatkan kita jangan melakukan hal-hal buruk. Jadilah orang yang soleh. Kalau kamu jahat nanti dibalas dengan hukuman setimpal. Nah, dari situlah kemudian orang seharusnya menjadi baik. Orang yang beriman pada Al-Quran dan pada Nabi Muhammad seharusnya membawa manfaat. Dia menjadi pemimpin, pemimpinnya baik. Bapak Ibu sekalian, di Kemenak itu kumpulan orang-orang ahli agama. Korupsinya tetap ada, gitu ya. Entah korupsi haji, entah korupsi mushaf Al-Quran, entah korupsi pengadaan bantuan. Di dinas sosial itu harusnya banyak relawan, tapi korupsi dinas sosial menterinya juga korupsi. Nggak usah kita bilang, wah itu jahat, nggak usah. Karena kalau kita ada kesempatan mungkin kita melakukan hal yang sama. Saya sudah melakukan survei, Bapak Ibu sekalian. Siapa di sini yang mau kerjanya dikit tapi duitnya banyak? Semuanya angkat tangan. Siapa yang mau di sini lolos jadi anggota dewan? Anggota dewan tiap bulan dapat gaji, dapat tunjangan rumah, dapat tunjangan transport, dapat tunjangan staf, dapat tunjangan kesehatan, dapat tunjangan listrik, tunjangan air, semuanya dapat. Semuanya mau. Berarti kita pengen anggota dewan bekerja, tapi kita sendiri pengen kayak jadi anggota dewan yang kerjanya dikit tapi duitnya banyak loh. Kan berarti sama aja. Siapa yang pengen jadi pejabat lalu ketemu pengusaha dikasih 1 miliar, 2 miliar, bahkan ada yang sampai 40 miliar. Ada dulu menteri apa saya nggak tahu menteri apa itu ya. Korupsi sampai 42 miliar. Itu udah dapat gaji, Pak. Udah dapat gaji. Dulu ada menteri juga sudah dapat jabatan, dapat gaji besar, lalu membuat keputusan yang menguntungkan satu kelompok, kelompok itu membayar sekian ratus miliar. Saya bilang orang hidup itu makan nasi paling sepiring 2 piring. Jadi kita itu isi perut kita itu cukup 20.000 cukup, 10.000 cukup. Kalau kita makan di warteg 10.000 cukup sama airnya, sama teh tawar. Tapi ada orang yang kayaknya sehari itu harus ngabisin 2 juta, 3 juta, 10 juta. Padahal yang dimakan juga cuma 1 piring. Nah kayak gitu tuh, litunzira qauman ma'unzira. Al-Quran datang memperingatkan mereka. Yang mana kalau kita sendiri dalam posisi orang-orang yang kita kritik, kita akan sama. Orang-orang yang dulunya aktivis dari mulai 98 bahkan sebelum 98, sekarang sudah menjadi pejabat. Kelakuannya sama Pak. Di demo juga sama mahasiswa sekarang. Sama. Karena kita pun kalau jadi pejabat mungkin sama. Karena itulah Al-Quran datang supaya potensi jahat dan buruk dari kita bisa tidak teraktualisasi. Kita tetap menjadi orang yang baik. Nah itu, litundiro. Untuk kamu beri peringatan. Kauman kepada kaum. Ma'undiro aba'uhum yang mana bapaknya dulu belum dapat peringatan. Fahum ghafilun dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Nah, kalau Al-Quran kemudian memberikan peringatan-peringatan, lalu dilanjutkan, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sungguh telah pasti berlaku ucapan bahwa kebanyakan mereka tidak akan beriman. Bapak Ibu sekalian, dalam konteks menyampaikan kebaikan, banyakan mana orang yang mau nerima sama yang enggak? Banyakan yang enggak. Aktsarihim fahum la yu'minun. Kalau orang nonton konser, nggak usah diajak, datang sendiri. Kalau BTS dari Korea datang, kita nggak usah ngajak. Mereka orang-orang penggemar BTS akan datang dan rela membayar tiket. Tapi kalau pengajian di musola, mau diiklanin di musola, Bapak Ibu besok ada pengajian, yang datang tetap sedikit. Datang sedikit. Karena itu kalau kita
ngajak orang baik, banyakan mana yang ikut, mana yang enggak, banyakan yang enggak. Laqad haqqal qaulu, sudah pasti ketetapan Tuhan, ala aksarihim fahum la yu'minun, bahwa ketika kita menyampaikan kebaikan, yang ikut sedikit, lebih banyak yang tidak ikut. Lebih banyak yang tidak ikut. Karena untuk menjadi buruk tanpa diajak orang melakukan. Tapi untuk menjadi baik harus diajak pun orang masih nggak mau. Gampang banget. Saya termasuk orang yang paling gampang melihat itu. Paling gampang melihat. Jumatan itu wajib. Faktanya Jumatan banyak orang yang nggak Jumatan. Mendengarkan khutbah itu wajib. Tapi ada aja orang yang ketika mendengarkan khutbah itu buka HP. Kayak itu HP lebih penting daripada Jumatan itu sendiri. Gimana? Ya itu tadi memang sudah pasti orang lebih gampang sesat daripada menjadi baik. Terus gimana? Ya memang Allah sudah bilang nggak usah stres, nggak usah kepikiran, biasa aja. Bersyukurlah bahwa kita termasuk orang sedikit yang mau mendengarkan peringatan dari Al-Quran. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Baik, segitu dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada yang mau didiskusikan sebelum saya lanjutkan, silakan. Tadi kan diminta ada sesi diskusi. Bapak Ibu bisa nambahin, bisa nanya, atau malah menyampaikan hal yang baru terkait beberapa ayat yang kita baca tadi. Kalau nggak ada, kita lanjut. Silakan kalau ada yang mau nambah. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas paparan yang sudah disampaikan. Ya, silakan rekan-rekan yang ingin berdiskusi terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz Andi. Saya persilahkan. Saya, Mas Agus. Ya, silakan Pak An. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz Andi dan juga jamaah sekalian yang berbahagia. Izin bertanya Pak Ustadz. Di Al-Quran ada ucapan Iqra yang ini kita membaca. Kalau boleh saya tambahkan, mungkin nggak hanya membaca secara tekstual Pak Ustadz ya. Membaca alam, membaca isinya, tumbuhan dan binatang. Apakah yang namanya tadabbur bagian dari Iqra Pak Ustadz? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah ada beda antara tadabbur sama tafakkur? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada perintah kita membaca dan perintah kita menulis. Benar bahwa memang kita harus mengupgrade kemampuan kita dengan cara membaca dan menulis. Bagi orang-orang yang bodoh, membaca akan membuat mereka pintar. Bagi yang sudah pintar, menulis akan membuat orang lain menjadi pintar karena membaca bukunya. Maka apakah tadabbur bagian dari Iqra? Ya, saya kira nggak masalah dibilang seperti itu. Karena proses tadabbur harus diawali dengan membaca ayatnya, membaca terjemahnya, membaca tafsirannya. Nah, maka ketika kita bilang ini tadabbur loh, iya memang. Dan Al-Quran memang memerintahkan kita mentadabburi. Lalu bedanya tadabbur, tafakkur, dan seterusnya. Secara aktivitas sama, Pak, memikirkan sesuatu. Kalau tadabbur mungkin memikirkan teks-teks ayat, kalau tafakkur mungkin memikirkan ya teks juga, ya bukan teks juga. Misalnya nanti ada gerhana matahari, dipikirin. Nanti misalnya ada bencana gempa, dipikirin. Nanti misalnya ada ayat-ayat tentang binatang, dipikirin. Jadi sebenarnya sama konsepnya, memikirkan sesuatu. Hanya mungkin objek yang dipikirinnya yang berbeda. Kalau tadabbur itu mungkin lebih pada objeknya pada bacaan-bacaan teks kitab suci. Kalau tafakkur memikirkan secara umum, tetapi sama-sama berpikir untuk bisa menjelaskan sesuatu, menjawab pertanyaan, itu semua tadabbur, tafakkur. Dan Al-Quran ternyata menggunakan beberapa istilah. Afala tatafakkarun, kenapa kamu nggak berpikir? Afala ta'qilun, kenapa kamu tidak berakal? Afala tubsirun, kenapa kamu tidak merenungi? Afala yatadabbarun, kenapa kamu tidak tadabbur? Nah, itu semua saking perlunya kita menggunakan potensi otak, Al-Quran menggunakan banyak istilah. Sehingga kalau ada orang yang bisa berpikir aja. Kalau ada yang harus dengan melihat, ya dengan penglihatannya harus memunculkan ilmu dan kebaikan. Kalau ada yang dengan mendengar, dengan pendengarannya kemudian harus munculkan kebaikan. Nah gitu kira-kira. Jadi kalau Bapak tanya saya, ya tafakkur tadabbur
secara konsep sama-sama berpikir, mungkin beda apa yang dipikirkan. Nah, Al-Quran termasuk memerintahkan membaca, Iqra dan seterusnya, itu bagian dari proses untuk bisa mentadaburi ayat Al-Quran dan ayat kauniyah. Baik, ada lagi yang mau nambahin Bapak Ibu? Ya, mohon Ustadz tambahan dikit, boleh Deh. Tad ya. Kalau dengan itu Tad, observasi apakah bisa disamakan dengan tadabbur tadi? Baik, saya kira observasi juga sama. Kita melihat sesuatu lalu mikirin kenapa bisa begini. Itu tadi, ada takkilun, tatafakarun, tadabbaru, dan seterusnya. Gitu konsepnya sama-sama mikirin, cuma bedanya cara mikirinnya sama apa yang dipikirin itu saja. Maka kemudian tubsirun juga sama. Itu artinya proses kita memikirkan sesuatu, memunculkan jawaban pada pertanyaan, menjelaskan sesuatu yang belum jelas, dan seterusnya. Jadi observasi pun bagian dari tadabbur. Cuma memang observasi tidak di ayat Al-Quran. Al-Quran lebih tepat menggunakan tadabbur. Karena memang objek dari tadabbur adalah teks kitab suci. Oke, terima kasih Pak An. Ada yang mau nambahin yang lain? Saya Ustaz dari Asmad. Ya, Oke, monggo Pak Asmad. Mas Ya. Asmad. Pak Ustaz, saya mungkin agak jauh dari tema ya. Saya sering mendengar kalau katanya 3 kali meninggalkan sholat Jumat itu termasuk munafik, itu ada keterangan nggak Pak Ustaz ya? Itu aja Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Memang ada hadisnya, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkannya, maka Allah tutup hatinya. Artinya dia nggak akan terima hidayah, atau bahasa lain dia termasuk munafik. Lagi-lagi kalau tidak ada alasan. Kalau ada alasan, misalnya orangnya sakit parah, stroke, ya nggak Jumatan. Jumatannya susah orang stroke itu. Atau dia lagi perjalanan, misalnya lagi ada di laut, nggak Jumatan, ya nggak wajib. Selama tidak ada alasan, baru dia dianggap sebagai khotamallahu, atau apa namanya, hutima ala qalbih, atau apa begitu ya bahasa hadisnya. Hatinya akan disegel oleh Allah, tidak menerima hidayah. Sama sholat zuhur juga, kalau orang nggak sholat zuhur karena meremehkan, dosa besar. Tapi kalau tidak sholat zuhur karena ada alasan, misalnya dia pingsan, stroke, nah nanti temanya berbeda. Tidak puasa Ramadan juga dosa. Tapi kalau dia lagi sakit, atau dalam musafir, atau lagi haid, atau lagi menyusui, atau lagi kondisi yang tidak memungkinkan dia berpuasa, ya nggak usah puasa. Jadi artinya benar kata Bapak bahwa orang yang tidak Jumatan 3 kali tanpa alasan dan tujuannya meremehkan sholat Jumat, maka Allah akan segel hatinya sehingga tidak menerima hidayah. Nah, makanya kalau dalam kondisi pandemi, lalu Jumatannya nggak ada, ya nggak Jumatan nggak apa-apa, kan lagi pandemi. Tetapi kalau sudah dibolehkan sholat Jumat, ya kita sholat Jumat. Gitu kira-kira. Namanya, kalau Bapak Ibu sekalian, saya kan mengadvokasi beberapa teman yang di luar negeri, Pak. Misalnya, baru bulan lalu saya ngobrol dengan teman di Rusia. Saya tanya, Anda sholat Jumat nggak? Sulit sholat Jumat ternyata. Pertama, mereka tinggal di kota. Walaupun ada komunitas orang Islam, tapi Jumatannya itu nggak gampang. Misalnya, kita tinggalnya di Pamulang, Jumatannya adanya di Cirebon. Itu kan nggak gampang. Karena hari Jumat bukan hari libur di sana. Maka dia harus meninggalkan pekerjaan dan harus itu. Maka ada yang bilang, ada yang sampai 2 tahun nggak Jumatan sama sekali. Karena nggak ada Jumatan. Nah, saya bilang, kalau begitu, jumlah orang 10, 12 bisa Jumatan. Nah, nanti saya latih menjadi khotibnya, rukun-rukunnya saya sampaikan, sehingga Anda bisa khutbah sendiri, gantian dengan teman, Jumatannya nggak hilang. Bisa. Tapi dalam kondisi tertentu, misalnya ada teman lagi kunjungan ke kota, salah satu kota di Cina. Lalu dia pas hari Jumat nggak dapat Jumatan, ya nggak usah Jumatan. Pertama, mereka lagi statusnya lagi musafir. Yang kedua, mereka nggak tahu Jumatannya di mana gitu. Kalau Indonesia gampang, Indonesia segini banyak, kita masjid banyak banget. Bahkan satu kampung masjidnya bisa 2, bisa 3. Banyak banget masjid nggak bisa habis kalau di Pulau Jawa ini. Tapi di beberapa negara yang minoritas, Jumatan itu menjadi barang yang mewah. Saya punya murid dari Jepang datang ke Indonesia ngajar Quran. Setelah bisa baca Quran, dia pulang ke Jepang. Setahun kemudian dia datang lagi ke Indonesia. Lupa lagi semuanya.
Terus saya tanya, kok bisa lupa? Ya kita nggak ada ngaji Pak Ustadz. Nggak ada ngaji, nggak ada. Kita kalau mau ngaji harus naik kereta. 1 jam lamanya. Ingat kereta di Jepang itu kecepatan 300 kilo per jam. Jadi kalau dari sini ke Cirebon ya 1 jam kurang dikit udah sampai seret begitu. Tapi jauh banget itu. Masa ada orang dari mau belajar ngaji Quran harus ke Cirebon gitu. Nah, tapi kan harus dikejar begitu. Nggak segampang itu. Kadang-kadang orang punya kendala-kendala. Nah, artinya salat Jumat yang ditinggalkan tanpa alasan itu yang dihukum. Kalau ada alasan, boleh. Itu kira-kira. Sama kayak kasus 2 tahun kita nggak boleh pergi haji. Wah, kok pergi haji nggak ada? Bukan nggak ada. Karena alasan tertentu pergi haji ditiadakan. Nah, kita pernah 40 kali nggak ada pergi haji Bapak Ibu. 40 kali. Termasuk Nabi Muhammad ketika diwajibkan pergi haji nggak bisa haji. Sudah bawa rombongan dari Madinah. Sampai di tengah jalan dicegat. Lalu terjadi perjanjian Hudaybiyah. Hudaybiyah. Nabi Muhammad balik lagi tahallul dengan membayar denda. Tapi nggak jadi haji. Karena terhadang oleh kaum kafir. Nah, pernah juga dalam kondisi perang di Saudi, orang-orang nggak ada yang berani karena nggak ada pemerintah yang kuat. Semuanya kemudian berperang antar suku, maka pergi hajinya ditiadakan. Nah, artinya kalau pergi haji kan banyak nih orang-orang yang udah mampu, duitnya ada Pak, badannya sehat tapi nggak mau daftar ONH. Itu banyak banget Pak, banyak banget. Saya jamin banyak banget. Banyak banget. Saya ketemu orang-orang yang secara ekonominya mapan, saya tanya udah daftar ONH belum? Nantilah kalau dapat panggilan. Lah, udah dipanggil, ente-nya aja nggak mau bayar gitu. Kalau kita kan berebut kalau bisa pergi haji gitu. Ada orang yang duitnya ada itu. Jalan-jalannya bisa, ke Eropa bisa, ke sini bisa, tapi haji nggak bisa gitu. Belum dipanggil. Nah, itu yang contoh bahwa kalau orang tidak melakukan kewajiban tanpa alasan itu yang dihukum. Kalau ada alasan boleh, termasuk tidak Jumatan. Itu Pak. Silakan kalau ada yang mau nambahin. Saya Ustadz. Enggak. Ya, ini mau tanya Ustadz. Ini di Indonesia kan masih banyak masyarakat yang melaksanakan ritual-ritual seperti kayak dengan larungan. Itu mereka ada yang mengatakan ini bukan kesirikan, tapi mereka mengatakan ini melestarikan kearifan lokal. Nah, terus mereka bilang ini merupakan bentuk syukur kita, ini panennya melimpah. Nah, itu mereka melakukan ritual seperti itu. Ustaz. Nah, ini menyikapi itu betul Ustaz? Apakah mereka itu masih melakukan kesyirikan atau bagaimana Ustaz? Baik. Sebenarnya kalau Bapak atau Ibu sekalian perhatikan, itu banyak hal yang tidak perlu kita lakukan tapi dilakukan. Misalnya kayak ulang tahun, lalu nyanyi panjang umurnya, niup lilin, itu juga kan sebenarnya nggak usah. Saya pribadi menurut saya nggak penting. Nah, tetapi apakah nggak usah itu artinya haram, lalu berdosa, atau artinya malah syirik, lalu menjadi kafir? Itu perlu penelitian lebih mendalam. Harus diteliti dulu, karena nggak bisa memvonis orang. Udah kamu saya hukum mati, nggak bisa kecuali dengan bukti yang kuat. Dengan saksi-saksi dan bukti yang kuat. Sama dengan memvonis kafir juga sama. Ini syirik atau enggak syirik? Ini khurafat atau tidak? Perlu penelitian. Sama kayak orang-orang di Saudi, dulu pernah bilang begini, Syekh bin Bas pernah nanya, apakah orang Indonesia menyembah kubur? Lalu orang santri-santri Indonesia bilang, kami tidak menyembah kubur, kami hanya menziarah kubur. Dan Al-Quran kan ada ziarah kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalian akan terlena dengan berbanyak-banyak uang dan kemewahan sampai kalian ziarah kubur. Ada kata-kata ziarah dalam Al-Quran. Oh, berarti bukan nyembah kuburan? Bukan. Ada yang menyembah kuburan, ada yang ziarah kubur dalam makna yang benar. Oh, begitu. Nah, kadang-kadang kita melihat sesuatu tanpa diteliti lalu menghukumi. Syekh bin Bas sudah sangat bagus bertanya dulu, mencari tahu sebelum difatwakan bahwa ziarah boleh atau tidak boleh. Sama dengan perilaku kita di sini. Kearifan-kearifan lokal itu ada yang boleh, tapi ada juga yang haram, bahkan ada yang menyebabkan orang musyrik. Nah, mana yang haram, mana yang musyrik, dilihat satu persatu. Misalnya kalau ada orang yang baru
panen raya satu kampung lalu mereka ada nanggap wayang. Nah, itu mungkin masuknya masa nanggap wayang musyrik kan enggak juga gitu. Tapi ada yang ngelarung makanan ke lautan. Nah, lihat dulu kalau cuma ngelarung makanan ke lautan mubazir dosa. Tapi kalau niatnya untuk menyembah Nyi Roro Kidul murtad gitu saja sebenarnya. Bahkan ada orang-orang yang mengikuti tapi nggak tahu bahwa itu adalah salah. Nah, kalau orang yang tahu salah melakukan kesalahan dosa, tapi kalau orang yang salah karena nggak tahu, ya mungkin nanti Allah menghukumnya dengan hukuman yang berbeda. Jadi tradisi-tradisi itu selalu perspektif kita adalah diteliti dulu baru dinilai. Jangan gegabah. Sama kayak pengadilan, jangan gegabah menghukum orang bersalah atau memvonis orang tidak bersalah kecuali setelah ada saksi dan ada pembuktian di pengadilan. Nah, beberapa dari kita itu cenderung gampang. Oh, ini haram, ini haram, ini haram. Padahal nggak tahu. Saya termasuk orang yang ziarah kubur. Senang saya ziarah kubur karena orang di kuburan itu enak, nggak ada yang berisik, Pak. Di dunia ini berisik, debat, pilpres debat, ini debat, gibah sana sini. Tapi kalau di kuburan nggak ada yang berisik. Tiap kali ke kuburan kita ingat sehebat apapun kita akan mati. Seberat apapun ujian kita akan mati. Lo jadi tambah soleh. Jadi ziarah kubur itu dianjurkan oleh Nabi, fazuruha, ziarahilah kamu. Tetapi banyak penyimpangan. Nah, karena itulah ziarah kuburnya nanti tergantung perilakunya. Kalau ada yang melakukan keharaman, haram ziarah kubur. Sekarang itu ada istilah orang sholat, tapi sholatnya ada yang sholatnya di videoin, Pak. Saya juga nggak tahu tuh di TikTok itu, saya tonton itu ada orang yang sholat lalu di videoin, lalu orang pada ketawa. Ya Allah ya Rabbi. Terus kalau gitu hukuman sholatnya apa? Haram sholat, bukan. Sholat hukumannya berbeda, tergantung yang melakukannya. Tapi ada yang mempermainkan, Pak. Masya Allah, saya bilang banyak dosa yang tidak harus seperti ini. Banyak dosa, Pak. Tapi sholat dilecehin, kayak gitu kan ada. Berarti sholatnya nggak salah. Tapi ada beberapa perilaku manusia yang menyelewengkan atau main-main dengan sholat ya. Nah, bahkan Al-Quran juga sama. Ada yang penafsirannya berbeda, tapi ketika ditanya ada dalilnya, ada yang berbeda karena niatnya jelek. Nah, makanya kalau ditanya kearifan lokal hukumnya apa? Ya tergantung masing-masing. Semua negara punya kearifan lokal. Saudi, Pak, segitunya Saudi yang puritan, itu dia merayakan ulang tahun rajanya, Pak. Merayakan. Nanti pas rajanya meninggal juga mereka libur. Itu sama. Nah, artinya kalau kita menyebut boleh nggak ulang tahun, nah itu Nabi Muhammad maulid. Wah, maulid Nabi kan nggak ada begini. Ya kalau begitu nanti diskusinya kasus per kasus. Nah, kalau kita sendiri saya sendiri di keluarga nggak ada istilah ulang tahun, Pak. Karena saya bilang kalau Anda hatam Quran, Anda bisa UAS dengan baik sekolahnya, saya kasih hadiah. Kalau ulang tahun mah nggak usah. Tapi keluarga saya banyak yang rayain ulang tahun. Terus gimana? Ya rayain aja. Kalaupun dia salah, mungkin kategorinya mubazir. Lilin dihidupin, ditiup lagi gitu ya. Saya bilang ya, tapi orang pengen suka begitu. Indonesia kan, bukan Indonesia, manusia yang sukanya begitu. Kalau Bapak boleh marah, marahlah pada orang-orang yang menampilkan kemewahan di semasa pandemi. Marahlah pada selebritis gitu misalnya. Tapi ya itu tadi, TV hukumnya apa ya tergantung isi TV-nya. Gitu kira-kira ya. Baik, ada lagi mau nambahin? Assalamualaikum, Silakan. Pak. Waalaikumsalam. 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 Ya, Pak Mujahid silakan Pak Mujahid. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Saya ingin nanya Pak Ustadz. Silakan. Halo? Mangga. Ya, silakan. Bisakah ayat surat Al-Yasin dan Al-Fatihah dijadikan rupiah, Pak Ustadz? Maksudnya untuk pengobatan gitu, Pak Ustadz. Sebelumnya dan sudahnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ternyata Al-Quran bilang syifaun. Quran itu semuanya bisa jadi obat. Artinya Yasin bisa dibaca lalu jadi obat, Fatihah bisa. Bahkan kalau Fatihah ada hadis sahihnya ya, yang dimana sahabat melakukan ruqyah dengan Fatihah. Artinya semua ayat Al-Quran boleh. Lalu sembuh nggak? Kalau sembuh tergantung Allah. Kan kita berobat ke dokter juga kadang sembuh, kadang enggak. Sama dengan ruqyah, kadang sembuh, kadang tidak. Karena bukan
bacaan kita, tetapi Allah. Wasilahnya adalah berobat, akupuntur, bekam, baca Quran, dan seterusnya. Tapi kalau Bapak mau ada yang sakit, bacain surat Yasin, boleh. Mudah-mudahan sembuh. Pakai Fatihah, boleh. Sembuh, mudah-mudahan sembuh. Kalau nggak sembuh, namanya orang lagi diuji, akan dapat pahala dengan kesabaran, ya dinikmati saja. Tapi prosesnya sudah kita jalani. Sembuh itu Allah yang ngasih. Bukan obat, bukan dokter, bukan ruqyah. Tetapi wasilah untuk menjadi sembuh adalah obat, dokter, ruqyah, dan seterusnya. Ini ada, saya baca pertanyaan ada. Iya. Saya Betul, Jumatan kalau ada yang nganterin. Kalau di rumah yang nganterin nggak ada, gimana? Ya nggak usah Jumatan, Pak, sholat zuhur. Sholat zuhur karena ada uzur, ada alasan. Kalau nggak ada yang nganterin. Sama dengan yang sakit tadi gitu. Karena nanti ada yang takut nyebrang, lalu ketabrak motor, mobil, dan seterusnya. Ya selama memungkinkan, boleh. Tapi ada hadis tuh, ada orang yang tunanetra bilang sama Nabi, saya nggak bisa ke masjid. Lalu kata Nabi, kamu dengar suara azan nggak? Dengar, kalau gitu kamu datangi. Itu artinya dia dekat posisinya dengan tempat sholat. Buktinya orang azan kedengeran. Tapi kalau dia nggak dengar, ya nggak wajib mendatangi masjid atau musola. Jadi kalau kasusnya seperti Bapak, kalau ada yang nganterin Jumatan, kalau nggak usah. Mirip kayak orang sakit juga. Kalau ada kemampuan untuk sholat, silakan. Kalau nggak, sholat zuhur. Baik, masih ada waktu sekitar. Assalamualaikum Ustaz. Iya, Pak Ustaz. Ya, silakan Mas Anto. Halo. Sana dulu tadi Mas Agus. Assalamualaikum. Ya. Sebentar Pak Ustaznya ini live dia. Ada, udah ada. Assalamualaikum Ustaz. Oh, udah ada. Oh, silakan. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz mau tanya tentang kalau kita membaca Al-Quran kan dapat pahala Ustaz ya. Nah, ya. Kalau misalkan kita membaca Al-Quran terus kita rekam gitu ya. Nah, terus rekamannya kita ulang-ulang itu dapat pahala juga nggak gitu Ustaz? Ya, tidak akan sama membaca dengan merekam. Ya. Kalau gini, kita membaca lalu kita rekam, lalu rekamannya kita dengerin. Nah, kita dapat pahala mendengarkan bacaan Quran. Tetapi rekamannya sendiri nggak ada pahala. Saya nggak kebayang itu murotal subuh itu masuk surga semua tuh nanti tuh. MP3 itu yang enggak lah. Jadi artinya kalau kita merekam bacaan kita lalu kita dengerin, kita berpahala karena mendengarkan bacaan Quran. Tetapi kalau yang ngerekam sendiri ya ada pahalanya, ada tidak. Ya gitu. Jadi kan banyak orang yang merekam untuk diulang-ulang bacaannya, ya itu yang pahala. Tapi kalau gitu enak kan. Saya punya kenalan Pak, unik Pak. Jadi dia orang yang kaya Pak. Rumahnya sih nggak mewah-mewah amat, tapi rumah di tempat yang mahal gitu. Nah dia itu punya keluarga pada nggak bisa ngaji, tetapi dia punya 2 orang penghafal Quran, dibikinin rumah di samping rumahnya Pak. Dikasih rumah, tugasnya 1, baca Quran 24 jam. Berharap kemudian dari situ dia dapat pahala. Saya bilang, ente mau pahala ya ngaji lah. Mentang-mentang ente kaya lalu bacaannya dari mulut orang, ente bayar lalu ente masuk surga. Nggak bisa begitu. Ada orang kayak begitu Pak. Jadi sampai dibikinin rumah, ada keluarganya di situ. Yang penting dia tiap hari ngaji, gantian 2 orang itu 24 jam. Lalu berharap dengan itu dia masuk surga. Ya ente ngaji sendirilah. Bukan nyuruh orang ngaji. Yang ngaji dapat pahala, dengerin dapat. Tapi kan kemudian tidak membenarkan dia yang malas untuk belajar ngaji. Nah itu ada yang begitu. Emang unik orang-orang itu. Ada yang pengen masuk surga dengan cara WA. Mudah-mudahan yang like gambar ini masuk surga tuh di Instagram begitu mulu, banyak tuh Pak. Saya doakan yang like. Itu sering Ustaz, yang kayak gitu Ustaz. Yang begitu sering banget. Akhirnya orang tugasnya bukan di Instagram ada begitu Pak. Mudah-mudahan yang like ini rezekinya banyak, bisa punya rumah. Akhirnya dia nggak pernah kerja, nge-like aja gitu. Yang nggak dapat rumah, nggak dapat duit, nge-like doang, like gitu. Yang untung siapa? Yang untung yang punya akun Instagram atau YouTube-nya itu. Di YouTube sekarang lagi banyak tuh. Jadi
ada orang rekam surat tertentu, lalu kalau kamu setel ini nanti kamu akan penuh dengan rezeki. Iya, rezeki yang punya akun channel YouTube-nya, bukan orang yang dengerin. Tapi orang jualan begitu kadang-kadang. Ya itu gambaran umum. Baik. Ada yang mau nambahin lagi? Tadi Pak Sena kayaknya mau nambahin. Ya. Ya Ustaz. Pak Ustaz. Ustaz. Mohon maaf Pak Ustaz, itu ada yang bertanya lewat chat Pak. Ya sudah saya baca tadi Pak. Ada satu lagi kayak terakhir Pak. Oke. Mas Satrio. Pak Satrio kalau nggak salah. Maaf sebelumnya keluar dari tema, disinggung bahwa Nabi tidak bisa baca dan menulis. Nah, apakah tidak membaca menulis bertentangan sifat atau Nabi Muhammad? Nah, baik, ini ada panjang Pak, ada panjang. Pak, secara umum begini, sifat-sifat yang melekat Nabi itu hebat, walaupun itu kalau melekat pada manusia itu menjadi aib. Contohnya nggak bisa baca. Manusia biasa itu aib, nggak bisa baca. Tetapi kalau Nabi Muhammad nggak bisa baca, menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Ini panjang Pak. Saya punya buku tulisan khusus tentang masalah ini. Tapi pada umumnya Nabi fatonah. Kenapa? Karena ketika Nabi nerima wahyu, kalau Nabinya nggak pinter, dia bingung. Ini Bapak nih, saya bacain buku tentang sosiologi, bacaannya orang kampus di S3. Pasti bingung. Atau Bapak saya bacain rumus-rumus fisika, pasti bingung. Kalau kita nggak suka fisika. Nabi Muhammad itu kasih Al-Quran, paham, dan bisa menjelaskan. Itu artinya Muhammad fatonah, pinter. Nah, fatonahnya itu bukan dalam artian bisa baca tulis, tetapi bisa menerima wahyu dan menjelaskan wahyu dengan baik. Nah, ini pada panjang Pak, kalau masalah Nabi bisa baca atau tidak. Baik. Ya, baik, Pak tapi Sena, silakan Mas Sena. Masih ada kesimpulannya tetapi tetap fatonah. Oke, lanjut. Ya, satu tadi, ini yang terakhir ya, pertanyaan terakhir. Yang terakhir. Ya, Ustaz. Ya. Saya pernah dengar bukan riwayat hadis ya, tapi kebiasaan tabiin Ustaz. Tabiin atau ulama-ulama terdahulu yang mana mereka sering melakukan sholat hajat ya, atau sholat sunnah sebelum tidur. Salah satu dalih mereka adalah untuk membayar atau dalam arti menggantikan kalau mereka sewaktu-waktu pernah terlewat sholat Ustaz, atau lupa sholat gitu. Jadi salah satu cara yang mereka lakukan adalah sholat rutin sholat 2 rakaat sebelum tidur atau sholat hajat itu Ustaz. Nah, ini kebiasaan semacam itu bukan dalil ya, maksudnya apakah memang salah satu anjuran Nabi atau memang itu salah satu ijtihadnya tabiin atau ulama terdahulu Ustaz? Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Pertama, tidak ada hadisnya, saya jamin. Nggak ada di Quran juga, saya jamin. Lalu kalau ada orang yang berijtihad, silakan saja. Kalaupun ada yang praktekkan, pasti nggak banyak, saya jamin. Saya jamin. Karena kalau orang itu udah sholat zuhur, sholat saja Pak. Masalah diterima nggak keterima, urusan Tuhan. Kalau kita pengen sholat sempurna, kita nggak akan sempurna. Ini Bapak hari ini nanti sholat zuhur. Wah, kayaknya saya tadi rakaat ketiga nggak khusyuk, sholat lagi. Bisa jadi rakaat ketiga khusyuk, rakaat pertama nggak khusyuk, sholat lagi. Nggak bakal habis. Nanti malah orang nyangka ini orang sholat zuhur berkali-kali. Kan yang pertama udah sah, kenapa sholat lagi? Nah gitu. Jadi artinya, kalaupun ada yang melaksanakan, ini pendapat yang nggak populer, nggak usah diikuti. Kita hidup normal saja, sholat sebisanya, khusyuk nggak khusyuk. Kalau ada yang ketinggalan, diistighfarin. Kalaupun dosa, yang penting pahalanya lebih banyak daripada dosa, insya Allah masuk surga. Nanti ada orang yang dosanya banyak karena tidak sholat, ada orang yang dosanya banyak karena sering umroh tetapi ria. Ini sama saja Pak, jadi artinya dosa mah tetap ada, yang penting kita punya komitmen untuk minta maaf pada Allah. Tidak perlu kemudian melaksanakan sesuatu yang tidak diajarkan Nabi. Tidak perlu, karena yang Nabi ajarin masih banyak diamalin, yang nggak diajarin malah diamalin. Nanti ketawa-tawa nanti Nabinya. Ente saya suruh sholat tahajud, sholat witir, sholat duha, sholat qobliyah ba'diyah, itu udah cukup. Ente malah bikin yang baru, qobliyahnya enggak, ba'diyah enggak, malah ngarepin nanti kalau saya ada yang kurang Allah maafkan. Ya qobliyah ba'diyah disuruh Nabi kok, misalnya begitu. Tapi kalau ada yang melaksanakan, biarin aja Pak, biarin aja. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya kita biqolbi, dengan hati kita ingkar. Bapak melaksanakan,
silakan, tapi saya nggak akan menganjurkan. Yang Nabi anjurin banyak banget, nggak usah nambah-nambah yang aneh. Yang dianjurin belum dikerjain, sudah melakukan hal yang baru. Itu kira-kira menurut saya. Saya kira cukup, Bapak sekalian. Jazakallah, Ustaz. Kalau nggak cocok ya namanya juga perspektif, pendapat bisa beda. Nanti apa namanya? Nah, semakin banyak mengkaji, semakin banyak pilihan, semakin kita terkayakan, lalu kita bisa mengamalkan ajaran Islam dengan tenang, dengan tentram. Ya, niat belajarnya insya Allah berpahala, masalah bisanya itu terserah Tuhan. Saya kira cukup, mohon maaf. Sehat selalu. Terima kasih atas doa yang kita lantunkan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.